Penggerak kehidupan manusia adalah rasa takut. Manusia selalu berhasil menemukan alasan untuk punya rasa takut. Jalan hidup yang kita pilih dalam hidup kita, itu juga diputuskan oleh rasa takut. Tapi, apa semua rasa takut itu nyata? Rasa takut artinya di masa mendatang harus bisa mengatasi masalah. Tetapi siapakah penguasa waktu? Penguasa waktu itu bukan kita sendiri, musuh kita, atau bahkan pesaing kita. Waktu itu sepenuhnya milik dewa. Jadi kalau seseorang berencana untuk berbuat jahat pada dirimu, apakah dia memang bisa menyakitimu? Tidak. Tapi sebuah hati yang penuh dengan rasa takut akan menyakiti kita lebih besar lagi. Itu benar kan? Di masa yang sulit, hati yang penuh dengan rasa takut akan membuat keputusan yang salah dan membuat masalah jadi lebih sulit. Tapi sebuah hati yang penuh dengan iman bisa mengatasi masalah seperti hembusan angin. Dengan kata lain, alasan untuk rasa takut ada dalam hati manusia tergantung pada tindakan yang kita lakukan dalam menghadapinya. Coba kau pikirkan, benarkah itu? Meski Mahabharata mengangkat cerita keluarga dinasti Kuru sebagai poros cerita utama, di mana polemik dan dilema keluarga Bharata dalam perebutan kekuasaan Hastinapura, tetapi Mahabharata tidak hanya menampilkan tokoh-tokoh dari wangsa kesatria ini saja, dan juga tidak hanya kasta-kasta tinggi seperti Brahmana dengan guru Dronacharya atau Parasurama sebagai tokoh utamanya. Tidak hanya wangsa kesatria lain seperti keluarga Pancala dan lain-lainnya, tetapi juga beberapa kasta yang dianggap rendah pada saat itu, seperti kasta Sudra dengan Raja Anggakarna yang merupakan tokoh dari kalangan rendah, di mana dia berasal dari kaum Sutaputra. Tidak hanya putra Suta Adirata itu, banyak tokoh dari kasta atau kaum-kaum yang dianggap rendah tetapi justru memiliki dampak besar terhadap epik Mahabharata. Seperti kaum Mlecha yang merupakan orang-orang buangan, Taksaka, raja dari kaum atau suku naga, wangsa Nisada yang merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki gaya hidup nomaden di dalam hutan dengan tokoh terkenalnya Bambang Ekalawiya. Dan yang paling unik dari semua suku-suku tersebut adalah wangsa Yadawa. Suku Yadawa yang populer sebagai petani, buruh, dan pengembala sapi justru menjadi orang-orang yang paling berpengaruh dalam Mahabharata ketika di bawah pimpinan Basudewa Krishna. Di channel ini telah ada beberapa video dalam playlist The Secret of Mahabharata membahas hal-hal menarik dari wangsa Yadawa ini. Karena ketika kami membaca lagi beberapa buku tentang Mahabharata, khususnya tentang kaum Yadawa, selalu menemukan hal-hal baru yang penuh misteri dari masyarakat yang awalnya dianggap rendah ini. Coba saja perhatikan, nama Yadawa sebenarnya berasal dari nama leluhur mereka, Raja Yadu, yang dikutuk ayahnya yang bernama Raja Yayati. Kita bisa menemukan banyak sumber tentang kehidupan Raja Yayati ini, seperti dari epik Mahabharata, Brahma Purana, Narada Purana, Matsya Purana, Bhagavata Purana, dan masih banyak Purana-Purana lainnya. Jika diurai benang merahnya dan ditarik jauh ke masa lalu, sebenarnya Yadawa bukanlah kasta rendahan, melainkan berasal dari wangsa kesatria yakni Raja Yadu,
sampai pada Wasudewa, ayah Krishna sendiri yang ditawan Raja Kamsa pun seorang kesatria. Barulah ketika Basudewa Krishna berada di Gokul Vrindavan dan tinggal di rumah Nanda dan Ibu Yasoda, ia menjadi seorang guala atau pembuat susu dan petani yang oleh sistem warna disebut sebagai Waisya atau golongan buruh produktif atau petani pengembala sapi. Selanjutnya, ketika Basudewa Krishna kembali memerintah Mathura, dia dan para guala lainnya atau pembuat susu ini sebagai rekannya di kerajaan yang berkuasa disebut sebagai kesatria atau kelas prajurit. Lihatlah keindahan sistem warna atau kelas sosial bangsa Yadawa yang didasarkan pada guna dan karma sebagai profesi dan keterampilan yang diadopsi, tetapi tidak pernah diberlakukan sebagai tanda kasta permanen pada seluruh generasi mereka. Tetapi misterinya adalah siapakah Nanda dan Yasoda? Mengapa mereka menganggap dirinya dan penduduk Vrindavan adalah Yadawa? Masyarakat Gokul Vrindavan yang menggunakan nama belakang Yadawa sebenarnya adalah komunitas pengembala sapi biasa. Marga Yadawa, tempat Basudewa Krishna berasal, sebenarnya adalah marga kesatria dari dinasti Bulan. Bukankah kata Yadawa berasal dari Raja Yadu? Hanya Basudewa Krishna di sana yang termasuk dalam dinasti ini. Namun, Basudewa Krishna dibesarkan oleh pengembala sapi Yasoda dan Nanda dari Gokul Vrindavan. Sebenarnya, pasangan Nanda dan Yasoda tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan marga Yadawa. Nanda dan Yasoda sebenarnya hanya diminta merawat anak-anak dari Basudewa dan Dewaki yang tertawan di penjara Raja Kamsa. Sejak Basudewa Krishna dibawa oleh para pengembala sapi dan pengaruhnya yang sangat luar biasa, komunitas pengembala sapi di sana saat itu mengira bahwa ia tergabung dalam wangsa yang sama, dan mereka mengira diri mereka adalah Yadawa yang ada hubungannya dengan komunitas pengembala sapi mereka. Oleh karena itu, mereka pun mempertahankan nama keluarga sebagai Yadawa sebagai sebuah kebanggaan. Karena Yadawa di bawah pimpinan Basudewa Krishna tidak lagi dianggap sebagai kasta yang rendah. Dan yang paling menarik dari kaum Yadawa adalah kutukan Dewi Gandari yang didukung oleh kutukan Wiswamitra dan Maharesi Durwasa untuk kaum Yadawa. Diyakini bahwa Yadawa telah musnah akibat pembantaian antar kaum Yadawa di tepi laut Prabhasa. Ini adalah kesalahan populer yang dipercaya secara turun-temurun. Padahal telah dijelaskan secara rinci dalam kitab Mahabharata, dalam Mausala Parwa bagian ke-7, hanya sebagian kecil saja kaum Yadawa yang hancur pada saat itu. Arjuna, atas perintah Basudewa Krishna, menyelamatkan begitu banyak masyarakat dan petinggi Yadawa sebelum kehancuran Dwaraka, hingga sampai Wajranaba mampu memerintah kerajaan Indraprastha. Putra Satyaki dan putra Kritawarma memerintah tepi sungai Saraswati dan Martikawat. Pria
wanita dan anak-anak Wangsa Yadawa memilih untuk tinggal bersama Wajranaba. Masih cukup banyak orang yang selamat untuk memungkinkan klan Yadawa sejahtera kembali. Kutukan Gandhari tidak mampu menghapuskan seluruh klan Yadawa. Jika Anda menonton video kami yang lain, maka Anda akan mengerti bahwa Yadawa adalah suku besar dengan banyak cabangnya, termasuk Chedi, Boja, Widarba, Aihaya, Abira, Ahira, Satwata, dan masih banyak lagi. Mayoritas Yadawa di Dwaraka adalah suku Risni dan beberapa suku lain seperti Andaka dan Kurkuras. Dan Basudewa Krishna adalah pemimpin utama Yadawa suku Madu, sehingga Basudewa Krishna dikenal dengan nama Madawa.